Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Selalu ingat bahwa matematika mudah, matematika tidak susah. Hari ini kita akan membahas materi penggunaan turunan fungsi trigonometri. Bersama saya, Ibu Ratna Seningsi SPD, Guru Matematika Pademan Kapuas. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan penggunaan turunan fungsi trigonometri ya. Pada prinsipnya materi untuk penggunaan turunan fungsi trigonometri ini sama dengan materi yang sudah dibahas pada turunan fungsi aljabar ya, di mana kita telah mempelajari mengenai titik stasioner, kemudian ada fungsi naik, fungsi turun, kemudian ada nilai maksimum dan nilai minimum. Ya, ada nilai maksimum dan nilai minimum ya. Untuk titik stasioner sendiri masih ingat ya bahwa dia dicapai saat f aksen x itu sama dengan 0. Kemudian kalau fungsi naik maka syaratnya f aksen x lebih dari 0 atau nilainya yang positif. Sedangkan untuk fungsi turun ini syaratnya f aksen x kurang dari 0 atau negatif. Nah, yang perlu diingat juga karena di sini nanti kita akan menentukan sudut ya, untuk titik stasioner nanti x-nya kan berupa sudut ya. Mungkin kita perlu mengulang kembali juga materi di kelas 10 ya, misalkan sin x itu sama dengan 0 ya. Maka kita cari dulu nilai sin yang hasilnya 0. Berarti itu nilainya sin 0 derajat ya, yang nilai sinnya 0. Maka nanti x-nya kita peroleh 0 derajat tambah k kali 360 atau x-nya 180 derajat kurang 0 derajat ditambah k kali 360 ya. Nah, di sini karena di sini 0 derajat maka x-nya sama dengan k kali 360 derajat. Ini juga bisa disederhanakan menjadi 180 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kemudian kalau untuk cos x sama dengan 0 ya, nilai cos yang hasilnya 0 adalah cos 90 derajat. Ya, maka nanti x-nya kita peroleh plus minus 90 derajat ditambah k kali 360 derajat ya. Ini yang sudah kita pelajari di kelas 10. Ya, baik, kita langsung ke contoh soal. Ya, jadi contohnya misalkan di sini diketahui fx sama dengan 4 cos 2x ya, di mana x-nya itu antara 0 sampai pi ya. Nah, jadi kita akan menentukan nilai stasionernya atau titik stasionernya ya. Jadi titik stasioner tadi itu diperoleh ketika f aksen x itu sama dengan 0 ya. Kita cari dulu berarti turunan dari 4 cos 2x ya. Jadi fx-nya di sini 4 cos 2x. Maka f aksen x-nya ini 4, turunan dari cos 2x berarti min 2 sin 2x ya. 4 kali min 2 hasilnya min 8 sin 2x. Ya. F aksen x sama dengan 0. Berarti min 8 sin 2x ini sama dengan 0. Nah, kemudian karena di sini ada konstanta, berarti sin 2x itu sama dengan 0 dibagi min 8. 0 dibagi min 8 hasilnya 0. Nah, inilah yang akan kita tentukan nilai x-nya ya. Masih ingat tadi, kalau sin x sama dengan 0, maka sin x sama dengan sin 0 derajat, maka x-nya itu sama dengan k kali 360 derajat dan x sama dengan 180 derajat ditambah k kali 360 derajat ya, itu yang akan kita gunakan. Jadi di sini kita peroleh 2x-nya sama dengan k kali 360 derajat atau 2x-nya sama dengan 180 derajat ditambah k kali 360 derajat. Nah, karena di sini masih ada konstanta ya,
di depan X-nya ada koefisien 2, maka ini semua kita bagi 2 sehingga kita peroleh X-nya sama dengan K kali 180 derajat atau X-nya sama dengan 90 derajat tambah K kali 180 derajat. Ya. Nah, tinggal kita cari nilai X-nya tadi. Ya, kita peroleh tadi persamaannya X sama dengan K kali 180 derajat. Nah, kalau K-nya 0, maka X yang kita peroleh ya 0 dikali 180 derajat berarti 0 ya. 0 kali 180 derajat berarti 0 derajat. Nah, kalau K-nya sama dengan 1, berarti X-nya 1 kali 180 derajat berarti 180 derajat. Ya. Kalau K-nya 2, berarti X-nya 2 kali 180 derajat berarti 360 derajat dan seterusnya. Tapi kalau kita perhatikan di sini untuk interval X-nya itu dari 0 sampai pi ya. Berarti ini sama dengan 0 sampai 180 derajat. Berarti yang memenuhi adalah 0 dan 180. 360-nya tidak termasuk ya. Kemudian yang kedua tadi X-nya sama dengan 90 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nih yang kedua ya. Kita ganti K-nya, misalkan K-nya 0, berarti X-nya sama dengan 90 derajat. Ya, 0 kali 180 berarti 0, berarti hasilnya hanya 90 derajat. Kalau K-nya 1, berarti X-nya 90 ditambah 180 derajat. Berarti 270 derajat. Nah, kita lihat yang memenuhi hanya 90. Kalau 270 ini tidak memenuhi. 360 juga tidak memenuhi. Jadi untuk titik stasionernya adalah 0 derajat, kemudian 90 derajat dan 180 derajat.